Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang takwa ya. Takwa yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini masih di dalam surat At-Tolaq. Nanti kita juga insyaallah akan membahas juga takwa di dalam surat yang lain ya. Kemarin kita sudah bahas di surat Al-Baqarah, tapi belum sampai kita bahas rinci. Insyaallah nanti kita akan bahas ya. Asal kawan-kawan sabar ya. Kalau misalkan satu hari nggak ada materi, wajar ya. Karena ya saya juga kadang-kadang bikinnya ya kalau lagi sempat ya saya buat gitu ya pada saat tahajud seperti ini. Mudah-mudahan saya juga terus berdoa gitu, jangan sampai saya ngomong kayak gitu terus akhirnya jadi nggak ada materi terus. Ya mudah-mudahan ya saya belajar dan saya mengajarkan gitu ya. Jadi saya juga ini baca Al-Qur'annya dibaca, lalu sependek pengetahuan saya sampaikan kepada kawan-kawan untuk saya jelaskan sedikit saja. Tentunya kawan-kawan bisa cari searching sebanyak-banyaknya ya tentang ayat yang kita baca ini, penjelasannya lebih rinci lagi dari pakar-pakar yang lain, silahkan saja gitu. Baik kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di surat At-Tolaq ya, ayat ketiga. Kita baca lagi. Wa yarzuqhu, bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadar. Dan Allah akan memberikan jalan yang keluar yang pertama ya ketika kita bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga, rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan untuk semua keperluan kita. Innallaha, sesungguhnya Allah balighu amrihi, melaksanakan urusannya, melaksanakan pekerjaannya, melaksanakan tugasnya. Tugasnya apa ya? Tugasnya tadi tuh. Tugasnya siapa yang bertakwa, Allah ngasih jalan keluar. Siapa yang bertakwa, Allah berikan rezeki yang tak terduga-duga. Siapa yang bertawakal, Allah akan cukupkan. Nah, itu tugasnya Allah noh. Jadi kalau misalkan kita sudah percaya kepada Allah, kita benar-benar sudah mengimani akan adanya Allah, maka kita tidak lagi berpikir bagaimana ya nanti Allah akan mengabulkan doa-doa saya, bagaimana ya nanti Allah akan menghadirkan jalan keluarnya. Enggak usah mikir seperti itu. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah pasti menjalankan tugasnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak akan pernah ingkar janji. Allah itu enggak akan pernah bohong. Yang suka bohong itu siapa? Manusia yang suka bohong. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat sama Allah, koneksi terus sama Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Kenapa selama ini kita nggak tenang? Karena kita nggak dekat sama Allah. Kenapa selama ini kita masih gelisah? Karena kita tidak kenal sama Allah. Kenapa hati kita masih galau? Karena memang hati kita itu tidak pernah dikoneksikan terus ke Allah. Kenapa kita misalkan masih banyak ngeluhnya? Karena memang kita tidak bersyukur kepada Allah. Kemarin ada juga nih salah satu kawan kita di SWTD. Kalau saya mau cerita banyak banget ya jadinya ya. Saya itu kawan-kawan sekalian ya, hampir setiap hari itu yang ngechat ke saya itu 100 lebih. Yang ngechat ke saya 100 lebih. Nashwa taunya dari mana? Ya taunya setiap hari saya ini ngedelete-deletin chat di WA saya. Kalau nggak begitu kan khawatir ngehang ya. Biar masih tetap berjalan stabil gitu. Ya saya delete-deletin kalau yang udah selesai.
Makanya ketika ngedelete-deletin itu saya ketahuan, oh ini belum dibalas, saya balas dulu. Kadang-kadang suka begini juga, udah oh ini belum dibalas, nanti deh saya mau ngapusin dulu, udah dihapusin, lupa juga gitu. Ya kecuali kalau yang belum dibalas kan nggak saya hapus tuh, tapi pas pas mau ngejawab saya lupa, karena saya mikirnya begitu, ternyata mau ngebalasnya abis saya ngehapus lupa gitu. Mohon maaf ya kawan-kawan yang kadang-kadang slow respon sama saya gitu ya. Nah itu ketahuannya dari situ. Saya biasanya ngehapusin chat itu setiap harinya itu sekitar 100 lebih gitu, 100 lebih percakapan. Ya banyak nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu, yang saya sendiri belum tentu bisa jawabnya juga gitu ya. Ya saya bisa jawab ya, saya kembalikan kepada Allah. Udah kembali lagi sama Allah udah mentokin aja, udah pasrah aja sama Allah. Paling saya begitu-gitu aja jawaban saya. Emang apa sih jawaban saya? Nggak ada yang istimewa kan, begitu-gitu aja. Kawan-kawan yang mungkin pernah bertanya sama saya, iya Nasyoma kalau ditanya ya begitu-gitu doang, emang ya nggak ada yang lain. Ya memang Allah kok total solusi kita, Allah kok tempat mengadu kita, Allah kok tempat kita bertanya tentang apapun dalam kehidupan kita. Cuman Allah kok, Allah yang bisa memberikan jalannya, Allah yang bisa membimbing kita. Jadi kalau nanya ke saya misalkan masih kecewa, jangan-jangan nih kawan-kawan masih ada rasa terlalu banyak berharap kepada manusia. Ya banyakin istighfar ya, astagfirullahaladzim. Satu-satunya yang bisa kita gantungkan harapan kita, permasalahan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawanku sekalian, jadi kalau kita dekat sama Allah, hati kita akan tenang. Kalau kita dekat sama Allah, ya terus koneksikan kepada Allah, maka kita akan tenang. Ada nih salah satu alumni juga yang ya Allah curhat sama saya, saya tuh kayaknya bawaannya tuh kesal terus gitu ya, kesal sama anak, kemudian bosan dengan rutinitas pekerjaan dia sehari-hari jadi ibu rumah tangga. Tuh. Saya waktu itu jawabnya apa? Saya sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa jangan-jangan syukurnya kurang. Kenapa syukurnya kurang? Karena aktivitas yang kita lakukan ini adalah idaman dan impian banyak orang. Kawan-kawan yang saat ini ya diriwuhkan, disibukkan dengan anak, ini adalah impian bagi orang-orang yang tidak memiliki anak keturunan. Kawan-kawan yang sampai saat ini disibukkan dengan urusan rumah tangga yang begitu banyak, ini adalah impian orang-orang yang tidak memiliki rumah tangga, tidak memiliki keluarga kecil. Kalau kawan-kawan gimana? Punya anak, punya suami, punya anak ya. Kebalik nih urutannya. Masa punya anak dulu baru punya suami. Punya suami, punya anak gitu. Ini adalah hal-hal yang harus dinikmatin. Ada orang-orang yang ngeluh karena capek katanya kerjaan. Ini merupakan idaman orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Jadi sebetulnya kalau kita benar-benar bersyukur kepada Allah, menikmati dan berterima kasih kepada Allah atas segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita, maka biasanya orang banyak yang yang tidak mengeluh. Kalau kita memang sudah terbiasa bersyukur, apa aja pokoknya syukuri aja apa yang ada. Saya mah di rumah terus, saya nggak bisa jalan-jalan keluar, misalkan gitu ya. Misalkan nggak bisa jalan-jalan keluar. Ya Allah kawan-kawanku sekalian, nggak bisa jalan-jalan kan keluar nih. Maksudnya keluar rumah, maksudnya keluar jalan-jalan ke tempat wisata lah, maksudnya gitu kan. Tapi kan itu gak bisa keluar ke tempat wisata itu adalah masih harus kita syukuri. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang keluar rumah aja dia gak mampu, karena dia keterbatasan, karena mungkin dia sakit, dia tidak bisa ngapa-ngapain, sehingga yang dia lakukan adalah aktivitasnya hanya di atas kasur. Udah pipis, udah BAB di situ. Jadi udah deh, pokoknya gini ya. Apa yang kita keluhkan adalah idaman mimpi orang-orang di luaran sana. Tapi rumah saya masih kecil. Rumah saya ini udah syukuri. Kita udah belajar syukuri itu kayak gimana hebatnya.
ketika syukur ini kita lakukan, maka nanti Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lain. Ya kawan-kawan, di SWTD ini ilmunya sedikit. Kemarin Cik Oneng ya di part 11 ini punya inisiatif bagus ini, pengejilid materi. Nah itu materi yang ada cuman segitu-gitunya di SWTD itu diulang-ulang, coba diulang-ulang, dibaca-baca. Makanya bagus nih dijilid seperti itu, katanya biar nggak lupa. Takutnya yang namanya handphone makan ya, takut lupa naro atau kehapus atau ke restart apa gimana lah masalah HP gitu ya. Tapi kalau udah dijilid makan bisa diulang-ulang, bisa dibaca-baca. Mau tidur kita baca lagi. Bahkan kemarin juga ada yang bilang sama saya, teh kalau saya mau, kalau galau udah saya mau bacanya baca materi gitu ya. Silakan saja. Baca materi, dan materi juga kan dikembalikan kepada Al-Quran juga gitu. Nah makanya di sini ada nih, ketika kita mendapatkan masalah baru, masalah besar, masalah yang sebetulnya tidak bisa kita cari jalan solusinya dan pengen cepat dibuang masalahnya, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, hal-hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah yakinkan pada jiwa kita, setiap ada masalah pasti ada solusinya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah, diberikan ujian berupa kesulitan, Allah yang akan berikan kemudahannya. Jadi itu udah sepaket tuh. Makanya kawan-kawan sekalian ya, berapa besar pun masalah yang kita hadapi, tenang aja udah. Yang paling pertama yang harus kita lakukan, deketin Allah dulu. Karena nanti Allah yang akan memberikan solusinya. Allah tidak mungkin memberikan masalah tanpa ada solusinya. Nah makanya yang kedua, kalau kita memiliki masalah yang besar dan pengen cepat dibuang masalahnya, yang kedua yang harus kita lakukan adalah yakinkan bahwa Allah tidak akan membebani sesuai dengan kesanggupan kita. Pasti Allah akan memberikan ujian ini, pasti sudah ada takarannya. Kita sudah dipilih oleh Allah, kita mampu melewatinya. Yakin aja udah, percaya aja udah sama Allah. Ketiga, lapangkan hati kita, lapang dada. Ya, banyakin baca istighfar, banyakin baca sholawat. Kemudian baca juga tuh doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu memiliki kekurangan ya, berbicaranya ini tidak fasih gitu. Berbicaranya ini kalau kata orang sekarang mah agak gagap gitu ya. Makanya Nabi Musa berdoa kepada Allah dengan doa itu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi setiap apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu, mudah-mudahan orang lain itu mengerti. Dan kita mempunyai kelapangan hati juga. Dan yang keempat, cepat move on. Jangan terlalu larut dalam masalah kita. Kita pikirin aja gitu masalah kita ya. Udah merenung aja gitu, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Giliran sholat ya, saya mah nggak sholat, habisnya saya lagi galau. Justru karena galau itulah kita harus sholat. Makanya kenapa sholat itu benar-benar ketika sholat kita meningkat terus, meningkat baik, maka masalah pun akan lama-kelamaan akan terlihat nanti solusinya. Tuh, kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua belajar, termasuk diri saya sendiri pun belajar apa yang memang kita bisa lakukan dan kita perbaiki. Apa yang kita bisa perbaiki kita lakukan, yaitu dua-duanya bolak-balik lah. Seperti itu. Dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing kita dalam ketaatan kita kepada Allah, agar senantiasa Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam ketaatan kita kepada Allah. Karena memang betul ya, kemudahan dalam beribadah, kemudahan dalam berbuat baik pun kita harus minta sama Allah, biar nanti Allah yang membimbing kita,
menuntun kita supaya kita tetap berada di jalan yang benar. Itu saja mungkin kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, pembahasan surat At-Tolak ini alhamdulillah sudah selesai bagian 1, 2, dan 3. Insya Allah kita akan membahas takwa di dalam surat yang lain. Dan insya Allah ya pastinya nih kawan-kawan tidak puas dengan apa yang sudah saya sampaikan, silahkan kawan-kawan belajar banyak ya, ini nggak pernah saya bosan, saya ulang-ulang karena seperti doa pun harus diulang-ulang ya, supaya kita lebih diingatkan terus, termasuk diri saya sendiri pun harus diingatkan terus oleh kawan-kawan semua. Tolong ingatkan jika memang saya salah, dan pastinya banyak sekali kesalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.